Hey kamu, iya, kamu yang lagi scroll dan tiba-tiba berhenti di video ini. Kamu pernah kepikiran nggak? Kalau sebenarnya kamu itu adalah salah satu manusia yang paling beruntung yang pernah hidup di planet ini? Kenapa? Karena manusia hampir punah. Dan yang selamat? Cuma sekitar 1.000 orang aja. Bagian 1, letusan Gunung Toba, awal mula kehancuran. Jadi gini, sekitar 70.000 tahun yang lalu ada kejadian yang bisa dibilang kayak kiamat mini. Gunung Toba yang sekarang kita kenal ada di Sumatera, meletus. Tapi bukan letusan biasa. Ini super volcano, guys. Letusannya diperkirakan setara ribuan kali ledakan bom nuklir. Gila kan? Abu letusannya nyembur tinggi banget sampai menutup atmosfer. Matahari nggak kelihatan selama bertahun-tahun. Langit jadi gelap gulita. Suhu bumi turun drastis. Dunia masuk ke zaman es mini. Tanaman mati, hewan kelaparan. Dan kita, manusia, ikut kelimpungan. Banyak yang nggak bisa bertahan. Lahan pertanian gagal panen. Ilmuwan memperkirakan, bayangin ya, seluruh manusia yang bertahan di bumi waktu itu tinggal sekitar 1.000 orang aja. 1.000. Itu bahkan lebih sedikit dari isi stadion kecil. Artinya, semua manusia yang hidup hari ini, termasuk kamu dan aku, kemungkinan besar adalah keturunan dari segelintir manusia, tangguh yang berhasil bertahan dalam masa tergelap peradaban. Serem ya, tapi juga luar biasa, karena dari bencana sebesar itu manusia tetap bisa bangkit. Dari kehancuran, kita justru tumbuh jadi spesies paling dominan di bumi. Dan semua itu dimulai dari 1.000 orang pemberani yang nggak nyerah. Bagian 2, bukti dari DNA dan efek bottleneck genetik. Nah, terus gimana kita tahu semua ini? Ilmuwan ngelihatnya dari DNA. Jadi, manusia modern tuh punya DNA yang mirip-mirip banget. Jauh lebih mirip dibanding spesies hewan lain. Artinya, kita semua berasal dari nenek moyang yang jumlahnya sangat sedikit. Ini namanya efek bottleneck genetik. Bayangin aja kayak corong botol yang bisa lolos keluar cuma sedikit, tapi yang sedikit itulah yang bertahan dan membentuk generasi selanjutnya. Fakta ini bikin para ilmuwan tercengang. Karena dari sisi variasi genetik, kita tuh seragam banget. Artinya nenek moyang kita dulu pernah mengalami semacam penyaringan besar-besaran. Cuman sedikit yang selamat dan dari situlah garis keturunan kita dimulai. Jadi, bisa dibilang semua orang di bumi sekarang ini adalah sepupu jauh yang berasal dari kelompok kecil penyintas letusan besar itu. Para ilmuwan menemukan petunjuk tentang peristiwa ini bukan cuma dari DNA, tapi juga dari lapisan tanah dan sedimen. Di berbagai belahan dunia, ditemukan abu vulkanik berusia sama, yang jejaknya cocok dengan letusan Gunung Toba. Bahkan di dasar laut, mereka nemuin endapan abu yang menunjukkan betapa dahsyatnya dampaknya sampai ke berbagai penjuru bumi. Jadi ini bukan cuma cerita, tapi fakta ilmiah yang bisa dibuktikan. Dan kamu yang lagi nonton video ini adalah bagian dari warisan luar biasa itu. Kamu adalah keturunan dari manusia yang berhasil bertahan di tengah kehancuran global. Bayangin deh, kalau kelompok itu gagal bertahan, kita nggak akan pernah ada. Nggak ada kamu, nggak ada aku, nggak ada kita. Nggak ada sekolah, nggak ada TikTok, nggak ada internet. Bahkan, nggak ada meme lucu di tengah malam. Jadi ya, mulai sekarang coba deh bangga jadi manusia. Karena kamu adalah bukti nyata bahwa kita bisa survive dari apapun. Bagian 3. Refleksi. Dingin, kelaparan, dan bertahan. Coba bayangin gimana rasanya jadi manusia di masa itu. Dingin ekstrem, menusuk tulang. Hembusan angin membawa abu yang menyelimuti segalanya, membuat siang terasa seperti senja kelabu. Matahari jarang muncul. Langit muram terus berhari-hari. Makanan langka, mereka harus berburu di tengah salju tebal dengan peralatan seadanya dari batu dan kayu. Kadang, berhari-hari mereka tak makan, hanya bertahan hidup dari akar-akaran beku atau tulang hewan yang dibakar lagi untuk diambil sisa nutrisinya. Mereka mengunyah kulit kayu, meminum air salju, dan berharap ada hewan lewat yang bisa ditangkap. Malam hari, mereka tidur berdekatan di dalam gua sempit yang pengap dan gelap. Tak ada selimut, cuma kulit binatang dan tubuh satu sama lain. Saling berbagi panas tubuh, agar tidak membeku dalam tidur. Tak hanya dingin yang mematikan, bahaya datang dari hewan buas seperti singa gua dan beruang purba, sesama manusia yang kelaparan dan nekat, bahkan dari langit yang memuntahkan api, debu panas dan hujan asam yang membakar kulit. Tapi mereka tetap bertahan. Gimana caranya? Mereka mungkin tinggal berdekatan, membentuk kelompok kecil yang saling menjaga anak-anak, berburu bersama, dan berbagi hasil temuan. Ada yang membuat api, ada yang membuat tempat perlindungan, ada yang berjaga sepanjang malam. Karena satu-satunya cara untuk selamat, ya bareng-bareng. Nggak ada yang bisa sendiri. Makanya,
Jangan anggap remeh hubungan antar manusia. Bisa jadi, kita bisa selamat sampai hari ini karena dulu nenek moyang kita nggak egois. Mereka tahu, sendirian itu bahaya, tapi bareng-bareng kita bisa terus hidup. Dan mungkin, itu pelajaran paling penting dari sejarah umat manusia. Kita bertahan bukan karena paling kuat atau paling cepat, tapi karena kita tahu cara menjaga satu sama lain. Bab 4. Cahaya dari abu. Bayangin ya, dunia habis kiamat. Bukan kiamat beneran, tapi letusan gunung yang gede banget. Namanya Toba. Boom! Sekali meletus, bumi kayak diselimutin abu tebal. Langit jadi gelap. Matahari hilang dari pandangan. Suhu turun drastis, dingin banget. Udara penuh debu, kayak kabut horor tapi nggak keren. Manusia, wah banyak yang nggak kuat. Dari jutaan orang tinggal sisa dikit banget. Tapi yang sisa ini luar biasa. Mereka pinter, tahan banting, dan yang paling penting saling bantu. Coba bayangin. Mereka ngumpet di gua. Anak-anak kecil digendong pakai kulit binatang biar hangat. Orang tuanya jaga api kecil yang nggak boleh mati. Kalau mati, mati beneran. Itu api satu-satunya harapan di tengah dunia yang beku. Makanan susah banget. Nggak ada warteg, nggak ada Indomaret. Mereka makan akar-akaran, tulang bekas dibakar lagi, kadang puasa berhari-hari, tapi mereka tetap jalan, tetap berburu, tetap cari cara biar hidup. Dan yang paling keren, mereka bareng-bareng, nggak egois. Ada yang bikin api, ada yang jaga anak-anak, ada yang nyari makan. Semuanya saling bantu, saling jagain. Karena sendirian, nggak mungkin bisa. Mungkin dari situlah muncul cerita tentang langit, tentang roh leluhur, tentang harapan. Cerita-cerita yang disampaikan sambil ngumpul di sekitar api, sambil ngelus kepala anak-anak kecil biar nggak takut. Cerita yang terus hidup, turun-temurun, sampai ke kita hari ini. Jadi kalau kamu sekarang bisa duduk nyaman sambil scroll TikTok, ingat ya, itu semua karena ribuan tahun lalu manusia nggak saling cuek. Mereka bertahan bukan karena paling kuat, tapi karena bareng-bareng. Dan mungkin, itu juga yang kita butuhin sekarang. Bagian 5. Bahasa pertama, cerita pertama. Coba bayangin, kamu jadi manusia ribuan tahun yang lalu. Dinginnya bukan main. Angin dingin kayak jarum menusuk kulit. Makanan susah dicari, nggak ada nasi goreng atau mie instan. Semua terasa gelap, sepi, dan penuh tantangan. Tapi, di tengah semua penderitaan itu, ada satu hal ajaib yang muncul. Bahasa. Awalnya mungkin cuma gerakan tangan, atau teriakan pendek buat kasih tahu bahaya. Tapi lama-lama muncul bunyi-bunyi yang punya arti. Bisa berarti awas bahaya. Mungkin aku lapar, dan bisa aja. Ayo sini, deket-deket, kita saling hangatin. Dari situlah, perlahan-lahan, lahir sesuatu yang cuma manusia punya. Komunikasi. Bukan cuma suara asal-asalan, tapi suara yang bisa dimengerti. Dan dari situ, satu keajaiban lain ikut lahir. Cerita. Bayangin seorang ibu di zaman itu lagi meluk anaknya yang gemetar kedinginan di dalam gua. Di luar, badai salju menderu. Tapi di dalam, ia mulai bercerita. Tentang matahari yang dulu hangat, tentang sungai yang mengalir jernih, tentang burung-burung besar yang bisa terbang rendah dan hewan-hewan buas yang dulu diburu bersama ayah. Anaknya mendengarkan. Mata kecilnya mulai membayangkan, meskipun belum pernah melihat semua itu. Dan disitulah, sesuatu yang sangat manusiawi lahir. Kebudayaan. Cerita jadi penghibur, tapi juga pelajaran. Dari cerita, anak-anak belajar cara bertahan, cara hidup, bahkan cara bermimpi. Mereka tahu bahwa sebelum mereka, ada orang-orang yang bertahan, yang hidup, yang punya harapan. Dan semua itu diwariskan lewat kata-kata. Semua dimulai dari satu hal kecil, suara manusia yang ingin dimengerti. Bab 6. Kita adalah bukti. Hari ini kita hidup di dunia yang sangat berbeda. Lihat sekelilingmu, ada listrik yang bikin malam tetap terang, internet yang bisa menghubungkan kita dengan teman di tempat jauh, rumah yang nyaman buat tidur, sekolah untuk belajar hal-hal keren, dan kendaraan yang bisa melaju cepat seperti angin. Tapi di balik semua itu, ada cerita panjang yang sering kita lupa. Kita bisa ada di sini karena ribuan tahun yang lalu, ada manusia-manusia yang memilih untuk bertahan dan lebih dari itu, mereka memilih untuk saling bantu, bukan saling tinggalkan. Bayangkan saat-saat setelah letusan Gunung Toba. Dunia gelap, dingin, dan sunyi. Tapi di tengah kegelapan itu, ada pelukan hangat. Ada sepasang tangan yang membagi api, makanan, dan harapan. Ada suara yang berkata, "Ayo, jangan menyerah." Meskipun tubuh mereka gemetar dan perut mereka kosong. Mereka tak punya teknologi, tak punya peta, tapi mereka punya hati.
Dan hati itulah yang menyalakan cahaya kecil yang kemudian tumbuh menjadi nyala peradaban. Setiap tawa anak-anak hari ini, setiap obrolan santai di warung kopi, setiap pelukan orang tua kepada anaknya, setiap gotong royong membersihkan lingkungan, semuanya adalah jejak dari semangat manusia purba yang tak pernah padam. Kita berjalan di atas fondasi kerjasama, kasih sayang, dan keberanian mereka. Kita sering merasa dunia ini milik kita. Tapi sebenarnya, kita hanyalah penerus dari mereka yang dulu bilang, kami ingin anak cucu kami tahu bahwa kami pernah ada. Dan benar kita ada di sini sekarang. Sebagai bukti bahwa pilihan mereka untuk tetap bersama, untuk saling menguatkan adalah pilihan yang menyelamatkan umat manusia. Jadi, setiap kali kamu memegang tangan seseorang, berbagi makanan, atau memberi senyum, ingatlah, kamu sedang melanjutkan sesuatu yang dimulai sejak ribuan tahun lalu. Kita semua adalah bukti bahwa cinta dan kebersamaan bisa mengalahkan bencana sebesar apapun. Bagian 7. Renungan dan penutup, masihkah kita seperti dulu? Sekarang, yuk kita ambil napas sebentar dan pikirkan ini pelan-pelan. Masihkah kita seperti dulu? Masihkah kita punya keberanian untuk saling percaya? Masihkah kita berani berkata, aku di sini bersamamu seperti nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu? Di zaman dulu, saat dunia diliputi gelap dan udara penuh debu dari letusan Gunung Toba, para manusia tak menyerah. Mereka berkumpul, menyatu, saling membantu. Di tengah dingin, lapar, dan rasa takut, mereka tetap memilih tidak saling meninggalkan. Mereka tahu, bertahan hidup bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tidak menyerah sendirian. Sekarang tantangannya berbeda. Kita tidak melawan letusan gunung, tapi kita melawan rasa takut, kecemasan, kesepian, perpecahan, dan kadang ego kita sendiri. Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah kita masih bisa bertahan bersama? Kita bukan spesies tercepat atau terkuat, tapi kita punya sesuatu yang luar biasa, rasa peduli. Kita bisa menciptakan rumah dari puing-puing, harapan dari kehancuran. Kita bisa membuat dunia sedikit lebih baik hanya dengan berkata, kamu tidak sendirian. Dan mungkin hari ini, kamu sedang melewati masa sulit. Rasanya seperti nggak ada arah. Tapi hey, kamu harus tahu. Kamu juga bagian dari kisah luar biasa ini. Seperti mereka dulu, kamu bisa memilih untuk bertahan. Dan siapa tahu, mungkin kamu adalah alasan seseorang hari ini masih semangat menjalani hidup. Kalau kamu suka cerita ini, jangan pelit ya. Klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel Tahukah Kamu. Karena dengan begitu, kamu sudah ikut menyebarkan cahaya pengetahuan ke banyak hati yang mungkin sedang redup. Karena tahu itu awal dari peduli. Dan peduli adalah bentuk tertinggi dari bertahan.